Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi teks eksposisi. Teks eksposisi, teks yang menjelaskan suatu pendapat atau opini yang diperkuat dengan tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi. Analisis struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis merupakan bagian dari awal sebuah teks eksposisi, berisi pernyataan pendapat penulis. Contoh, kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam masyarakat. Hal tersebut akan berimbas kepada kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi merupakan kalimat-kalimat yang mendukung pernyataan atau tesis. Contoh, gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok kepala keluarga merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan kalimat-kalimat yang menegaskan pernyataan-pernyataan dalam argumentasi. Contoh, kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam masyarakat. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan kepada aspek kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama, makna kata atau istilah. Contoh makna istilah. Kata daur ulang, artinya pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat kertas, untuk mendapatkan produk baru. Kemudian sampah organik adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Contoh, ia rajin sekali. Kata rajin adalah kata sifat sebab menerangkan kata benda ia. Tetapi kata sekali adalah kata keterangan karena menerangkan kata sifat rajin. Ciri-ciri adjektiva atau kata sifat. Yang pertama, dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contoh, rajin, sangat rajin. Yang kedua, dapat membentuk konstruksi se tambah kata sifat diulang tambahnya. Contoh, rajin, serajin-rajinnya. Kemudian afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan, baik berupa awalan atau prefik, sisipan infik, akhiran sufik, afik gabung maupun konfik. Perhatikan contoh berikut. Kata kemasyarakatan berasal dari awalan ke dan akhiran an ditambah kata dasar masyarakat. Kata perdamaian. Kata perdamaian adalah awalan per ditambah akhiran an ditambah kata dasar damai. Mempelajari. Kata dasar pelajar dengan awalan me dan akhiran i.
Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksposisi? Yang pertama, pilihlah satu gagasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan di lingkungan sekitarmu. 2. Datalah argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok tadi sebagai gagasan penjelas yang hendak kamu sampaikan. Yang ketiga, kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya. 4. Presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. 5. Berilah tanggapan, kritik dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan temanmu. 6. Publikasikan teks eksposisimu di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau di media cetak. Bagaimana, kalian sudah paham mengenai teks eksposisi? Selamat mencoba dan berlatih di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.